Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini semua karena anugerah-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kami minta pertolongan Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik. Nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah satu judul, yaitu Bestie. Nah, akhir-akhir ini kita sering kali mendengarkan kata bestie. Namun bestie yang dimaksud itu apa sih? Bestie itu artinya sahabat atau teman. Ya, kalau akhir-akhir ini saya sering mengikuti TikTok dan sering kali muncul di layar itu bestie, bestie, bestie. Semua hanya bestie. Nah, Bapak Ibu Saudara sampai ke kakek nenek pun mengatakan bestie. Hai bestie, dah bestie. Nah, beberapa hari yang lalu saya pergi ke toko untuk membeli sabun. Lalu yang menjual itu adalah kakek-kakek. Ketika saya memberikan uang, dia mengatakan, "Terima kasih bestie." Lalu saya merasa tersentuh. Sampai kakek-kakek pun mengatakan bestie. Itu menjadi kedekatan sendiri dalam diri kita ketika dikatakan bahwa bestie atau sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang persahabatan, ada sebuah kisah nyata pada tahun 1969 di mana singa dan manusia bisa bersahabat. Ketika kita memikirkan tentang singa, maka yang terlintas di dalam pikiran kita mungkin singa itu buas, singa itu seram ya, atau ada yang berpikir biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa, hanya seekor singa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah persahabatan antara singa dan manusia ini itu dimulai ketika ada seekor anak singa yang ditangkap lalu dijual secara ilegal di pasar-pasar gelap. Lalu kemudian Anthony dan John melihat singa itu lalu merasa kasihan. Akhirnya mereka membeli lalu memelihara singa itu dengan baik. Nah, dia membawa ke rumahnya, dipelihara dengan baik, bermain bersama setiap harinya sehingga mereka menjadi dekat dan terjadilah persahabatan. Mereka menganggap singa itu sebagai sahabatnya sendiri karena sudah setiap hari bersama, bermain bersama, lalu saling menyayangi. Namun, Bapak Ibu Saudara, ini kisah persahabatan ini berakhir ketika singa itu sudah menjadi lebih besar dan harus dikembalikan kepada habitatnya. Nah, tentu saja si Anthony dan John ini merasa sangat sedih karena harus dipisahkan dengan sahabatnya atau si singa itu. Namun harus dipisahkan. Nah, setelah 1 tahun, Anthony dan John ini merasa sangat kesepian, merasa sangat rindu kepada singa itu. Akhirnya dia meminta untuk pergi melihat singa itu, tapi tidak diizinkan saudara, karena singa itu sudah semakin besar dan harus dijaga sebaik mungkin supaya dia tidak menerkam orang. Nah, ditakutkan ketika si Anthony dan John ini pergi ke sana, mereka bisa diterkam kalau singa itu tidak mengenali mereka lagi sebagai orang yang pernah merawat dia. Nah, ketika sampai di sana ternyata karena si John dan Anthony ini bersikuku untuk melihat, maka dengan pengawalan yang ketat dia harus dia dikawal ke sana untuk melihat singa ini. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara, singa ini masih mengenali John dan Anthony sebagai tuannya. Dia berlari langsung kepada si Anthony dan John ini lalu memeluknya, padahal dia sudah semakin besar. Ternyata dia masih ingat, bahkan dia membawa Anthony dan John untuk melihat anak-anaknya. Mungkin kalau di manusia dia memperkenalkan keluarganya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita adalah makhluk sosial, ciptaan Tuhan yang membutuhkan namanya relasi atau membutuhkan teman, membutuhkan sahabat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat
Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Kamu adalah sahabat-sahabatku ketika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu." Kamu adalah sahabat-sahabatku ketika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kisah ini Yesus mengatakan ini ketika dia pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya, dan kita ketahui bersama bahwa Yesus sendiri itu adalah kasih. Nah, di sini di perikop ini berbicara mengenai kasih Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Yesus yang adalah kasih berbicara kepada kasih kepada murid-muridnya. Nah, untuk melihat lalu apa hubungannya dengan bestie yang tadi? Di sini ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Yesus bisa kita sebut sebagai bestie atau sahabat kita. Poin yang pertama yaitu memberikan segalanya. Di ayatnya yang ke-13 pada Yohanes 15 ini dikatakan, "Tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya." Wow, kita perlu menggarisbawahi rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sudah memberikan segalanya. Katakan bersama saya, Yesus memberikan segalanya. Yesus sudah memberikan segalanya, termasuk nyawanya. Dikatakan rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Mungkin kita memiliki sahabat, Bapak, Ibu, Saudara, atau memiliki semua kita mungkin di sini punya sahabat, atau ada yang tidak punya sahabat. Semua punya ya? Ya, jadi semua punya sahabat, punya teman. Namun adakah yang memberikan nyawanya untuk kita? Rela memberikan nyawanya sampai memberikan nyawanya untuk kita, memberikan segalanya? Mungkin saja tidak. Tidak ya. Yang bisa melakukan itu adalah Yesus. Yesus yang sahabat kita, dia memberikan nyawanya, memberikan segalanya. Apalagi yang Tuhan tidak berikan? Nyawanya saya dia berikan, bukti bahwa dia mengasihi kita. Kita mungkin punya sahabat yang mengatakan bahwa dia sangat mengasihi kita, namun ketika ada masalah dia pergi jauh. Itu bukan sahabat. Itu hanya datang pada saat ada maunya, ya. Tapi Yesus yang kita sembah, dia memberikan segalanya, memberikan apa yang dia punya untuk kita sebagai sahabatnya. Begitu besar cintanya untuk kita, begitu besar kasihnya untuk kita. Kita tidak memiliki teman mungkin yang punya kasih yang sangat besar kepada kita, sehingga kita selalu membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Kita membutuhkan Yesus sebagai sahabat kita. Dia tidak akan mengkhianati kita, tidak akan meninggalkan kita, karena dia sahabat kita. Apa yang tidak diberikan, kan? Jelas-jelas dikatakan di ayat 13 ini bahwa menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Nyawanya saja dia berikan, apalagi yang kita minta lainnya. Kita minta kekuatan, kita minta kesehatan, kita minta sahabat-sahabat di dunia, kita minta kebutuhan kita tercukupi. Kenapa kita tidak minta kepada Tuhan? Dia bisa memberikan semuanya. Dia memberikan segalanya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, poin yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu meyakinkan kita. Poin pertama tadi memberikan segalanya, kemudian poin kedua meyakinkan kita. Di ayatnya yang ke-14 pada Yohanes 15 ini dikatakan bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku ketika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Wow, apakah ada kata-kata lain yang lebih indah ketika kita mendengarkan Yesus sendiri yang meyakinkan kita? Dia sendiri mengakui kita bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku.
Bukan kita yang mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan engkau sahabatku, tetapi Yesus yang mengatakan itu terlebih dahulu, bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku. Ini adalah kata-kata yang sangat manis Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu, Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, Yesus sendiri yang mengakui kita bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Ketika apa? Kita melakukan apa yang diperintahkan. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan di dalam ayat ini, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita sendiri, mengasihi kita semua sebagai sahabat-sahabatnya. Lalu kita juga harus mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Yesus sudah mengajarkan kasih, maka kasih itu harus kita buktikan di dalam diri kita, di dalam perlakuan kita, dalam tingkah laku kita, bahwa kita punya kasih itu yang Yesus sudah berikan kepada kita, kita lakukan di dalam hidup kita. Maka Yesus juga mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Jadi kita bukan sok tahu ya, kita tidak sok mengenal Tuhan sebagai sahabat kita, tetapi Dia sendiri yang mengatakan terlebih dahulu, kamu adalah sahabat-sahabatku. Lalu jangan kita mengatakan Yesus itu sahabat kita ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mungkin mengatakan, ya saya kan punya sahabat, dia adalah sahabat saya, Yesus adalah sahabat saya. Tetapi di balik itu kita tidak mengasihi sesama kita, kita mengabaikan orang lain yang membutuhkan pertolongan padahal kita mampu untuk melakukannya. Tetapi kita mengabaikan itu semua. Lalu patutkah kita menyebut diri kita sebagai sahabat Tuhan? Tidak. Kita patut disebut sahabat Tuhan Yesus ketika kita mendengarkan, percaya kepada Tuhan, lalu kita mengikuti apa yang diperintahkan. Di ayat ini dikatakan mengasihi sesama. Harus kita mengasihi sesama-sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga yaitu terbuka. Katakan bersama saya, terbuka. Nah, kenapa ada terbuka? Nah, mari kita sama-sama lihat di dalam Yohanes 15 ayat 15 ini. Dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Perlu kita garis bawahi bahwa karena aku memberikan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Yesus itu terbuka. Amin. Yesus itu, dia membuka semuanya. Dia memberikan firman Tuhan sebagai patokan kita. Dia mengatakan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Dia memberitakan tentang penebusan manusia. Lalu Tuhan mau supaya kita juga mengatakan, memberitahukan itu kepada semua orang. Lalu kita semua mengenal Tuhan. Tuhan mau kita lakukan itu. Nah, mungkin kita punya bestie tapi tidak terbuka. Maksudnya adalah tidak menceritakan semuanya. Mungkin ada yang tersembunyi. Kalau kita bersama ya happy, tapi kalau di belakang kita mungkin ketika bertemu dengan orang lain dia bercerita yang lain, lalu ke kita yang lain, tidak terbuka. Padahal dia mengatakan bahwa dia adalah sahabatku. Apa saja bisa kukatakan. Kalau kita mengingat kembali ya, sahabat itu bisa kita tempat kita bercurhat, atau tempat membagi suka duka kita, tempat mereka bisa menerima kekurangan atau kelebihan kita, semua bisa diterima. Nah, ini dilakukan Tuhan Yesus. Dia menerima kita, lalu dia terbuka untuk kita. Dia mengatakan bahwa aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Salah satunya tentang karya penebusan Yesus Kristus. Yesus mengasihi kita sehingga dia memberikan nyawanya, lalu dia memberitahukan itu kepada kita semua.
Dia tidak menyembunyikan itu, saudara-saudara, tetapi dia memberitahukan tentang karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia terbuka bagi kita semua. Kita curhat kepada Tuhan, dia akan mendengarkan kita. Hari ini kalau mau curhat, langsung saja curhat kepada Tuhan. Kalau merasa tidak ada yang dipercaya lagi, tidak bisa dipercaya, ya tentu saja manusia bisa mengecewakan. Besti-besti kita bisa mengecewakan kita loh. Tetapi Yesus yang kita sembah tidak mengecewakan kita. Sekalipun waktunya belum pas, tetapi selalu ada waktu yang terbaik bagi kita, karena indah pada waktunya. Mungkin bukan indah pada waktunya bagi kita manusia, tetapi waktunya Tuhan itu selalu pas dengan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini ketika merasa kecewa lalu Tuhan tidak menjawab, namun di balik itu kita pasti merasa bersyukur bahwa kejadian itu tidak terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan menyiapkan yang terbaik lagi untuk kita. Nah, dikatakan aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Nah, di sini sangat jelas bahwa Yesus bukan menganggap kita sebagai hamba. Kalau hamba, sekalipun pada waktu itu murid-muridnya mengatakannya guru, Tuhan, tetapi Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku. Nah, ini sangat kata-kata yang sangat manis yang kita dengar ketika Yesus sendiri mengatakan kamu adalah sahabatku. Yesus tidak menganggap kita hamba, tidak menganggap kita di bawahnya Yesus ya, tetapi maksudnya bukan menyamakan, tetapi dia menganggap kita sebagai sahabat. Dia merangkul kita sebagai sahabat. Jadi dia bisa memberikan segalanya, dia sangat mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa hari ini firman Tuhan sangat memberkati kita, bahwa mengapa Yesus bisa kita sebut sebagai bestie kita, karena ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Yesus bisa kita sebut sebagai sahabat kita. Yang pertama yaitu dia memberikan segalanya. Lalu yang kedua, dia meyakinkan kita. Kemudian yang ketiga, dia terbuka. Nah, Kristus membuktikan kasih-Nya kepada dunia dengan menyerahkan nyawanya, menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, melalui karya penebusan Yesus, kita bisa layak. Kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Bukan saja menjadi anaknya, tetapi kita menjadi sahabat-sahabatnya, sahabat yang karib. Berbicara tentang sahabat yang karib berarti kita bisa saling merangkul, saling mengasihi. Semuanya kita saling berbagi, suka duka kita berbagi. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus menyediakan, bahkan yang tidak kita pikirkan, Yesus menyediakan untuk kita. Sungguh luar biasa kan Tuhan yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan sangat memberkati kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan salah pilih teman, kita tidak akan salah pilih bestie-bestie, karena kita punya bestie yang sangat mengerti kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah bestie kita, sahabat kita. Dia adalah sahabat yang selalu menolong kita, sahabat yang memberikan segalanya bagi kita, sahabat yang mengakui kita sebagai sahabatnya. Bukan kita yang mengakui dia, tetapi dia yang mengakui kita. Lalu dia terbuka, dia memberikan segalanya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.